siang. Ya, perkenalkan nama saya Sarah Ibrahim. Saya istri dari Pak Sefidin. Terima kasih saya boleh diberi kesempatan untuk kesaksian di siang hari ini. Saya berterima kasih untuk Pak Gembala yang selalu support kami. Kesaksian hari ini saya berkaitan dengan buku yang saya tulis, Hatiku Terpikat Mengikuti Yesus. Bulan lalu saya baru sudah launching, disupport oleh Glow Balai Kota. Kebetulan saya jemaat Glow Balai Kota. Boleh kita tanya? Saya sama dengan Pak Sefidin Ibrahim, latar belakang Muslim. Tadi ada orang tua saya orang Melayu tapi turunan Cina, nenek saya Cina tapi masuk Muslim. Jadi saya dibesarkan dari orang tua saya Muslim. Itu acara launching buku, saya ada acara cuci kaki supaya masalah yang saya hadapi, kalau Tuhan orang tua saya ikhlaskan, saya mudah menjalani semua ini. Saya bisa kenal Tuhan Yesus itu awalnya dari penasaran. Tahun 2013 saya kenalan sama seseorang, dia orang Manado, buka usaha di kampung halaman saya asli orang Bangka Belitung. Nah, jadi dari beliau berbicara ada ustadz yang jadi pendeta. Dari situ saya penasaran, karena di kampung halaman saya itu orang Melayu, jadi langka mendengar ada seorang ustadz. Dari situ saya penasaran, saya bilang, kok saya pengen ketemu. Nggak tahu kenapa hati saya tertarik, pokok hati saya pengen ketemu. Akhirnya saya terbang dari Bangka ke Jakarta, hanya sebuah penasaran. Sampai di Jakarta, ketemu di suatu mall, saya langsung diinjilin sama Pak Sefidin Ibrahim. Pak Sefidin Ibrahim itu kalau ketemu orang Muslim pasti langsung diinjilin. Jadi waktu di mall itu saya langsung diinjilin. Akhirnya saya tertarik untuk belajar Kristen Islam. 1,5 bulan saya dimuridkan sama beliau. Akhirnya saya memutuskan untuk hijrah, pindah ke Yesus. Hal yang membuat saya pindah, pertama hal keselamatan. Di dalam Kristen ada kepastian, sedangkan di agama saya dulu hanya mudah-mudahan. Kedua, di dalam Islam itu kami ini perempuan tuh dianggap rendah. Rendahnya, kalau kami mengikhlaskan suami kami untuk dipoligami, itu tiket surga kami, itu jihad perempuan. Kalau jihadnya laki-laki kan harus ngebom. Kalau perempuan itu jihadnya, kalau kita ikhlasin suami kita untuk poligami, itu istri itu sudah dapat tiket surga. Dari situ saya mikir, masa Tuhan kayak gitu. Nah, itu yang buat saya mantap untuk dibaptis. Saya dibaptis sama teman Pak Sefidin Ibrahim. Saya senang tulis status di Facebook. Saya belum penginjilan, hanya ayat-ayat Mazmur aja, Amsal. Dari situ heboh keluarga besar saya. Akhirnya mama saya telepon, dia tanya, apa benar saya sudah pindah agama? Saya jawab ya, tapi mama saya ini nggak yakin. Akhirnya dia terbang ke Jakarta, dia minta saya jemput, dibawa ke Bekasi. Sampai ke Bekasi itu ke rumah tante saya. Sampai di rumah tante saya itu langsung saya disidang, kumpul keluarga besar saya.
biasa mantan muslim itu selalu disidang kalau hal pindah ini. Jadi disidang keluarga besar saya. Di antara keluarga besar saya itu ada satu om saya sudah ustadz, sudah naik haji. Nah, dia yang bagian tanya saya, dia bilang, apakah saya masuk Kristen itu dikasih uang? Saya bilang enggak, murni dari hati saya. Malahan saya bilang waktu saya baptis, saya yang memberkati pendeta, saya bilang. Malahan saya ngasih pendeta, saya bilang gitu. Dia cari alasan, dia tanya, apakah pernah saya dikasih air minum sama orang Kristen? Saya bilang, enggak pernah dikasih air minum yang aneh-aneh. Akhirnya om saya ini desak saya untuk kembali ke Islam, tapi saya tidak mau. Akhirnya om saya yang kasih saya air minum. Air minumnya dijampi-jampi di depan saya. Saya tahu baca ayat kursi itu, karena di dalam Islam tuh baca ayat kursi itu udah sebuah mantra. Jadi dia baca ayat kursi itu, dia suruh saya minum, dipaksa minum dihabisin. Saya hanya baca dalam nama Tuhan Yesus. Besok paginya om yang kasih saya air minum ini meninggal. Jadi meninggalnya tanpa sebab. Pokoknya setelah sidang saya jam 2 pagi, jam 10 pagi itu dapat kabar, istrinya lihat ke kamar kok suaminya nggak bangun-bangun, setelah diperiksa nggak ada nyawa lagi. Jadi sejak dari itu keluarga saya nggak berani ganggu saya untuk kembali ke Islam. Dia pikir orang Kristen tuh hebat, padahal kita punya Tuhan yang hebat, karena roh di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh diri kita. Jadi sejak dari itu keluarga saya nggak berani ganggu saya. Dikira orang Kristen tuh lebih hebat mantranya. Jadi sejak itu setahun setengah saya dimuridkan sama Pak Saifuddin Ibrahim, lalu dipercayakan untuk menjadi istri beliau. 2014 bulan Juni saya menikah. Waktu ngelamar pun orang tua saya tuh nerima lamaran tuh karena takut. Jadi diterima aja waktu Pak Saifuddin ngelamar saya itu datang ke Bangka. Langsung saya menikah Juni 2014. 3 tahun pergumulan, waktu menikah itu Pak Saifuddin sudah duda, istrinya sudah meninggal, punya 3 orang anak laki-laki, dikasih nama Fikri Khomeini, Saddam Hussein, dan Muammar Gaddafi. Menikah sama saya ini pergumulannya, beliau pengen punya anak perempuan karena sudah 3 laki-laki. 3 tahun belum dikasih keturunan. Ada teman yang menganjurkan untuk saya pulang ke Bangka. Akhirnya saya pulang ke Bangka, saya minta restu lagi ulang, tapi saya sendiri. Waktu itu Abi, saya panggil Pak Saifuddin Ibrahimnya Abi pelayanan di Taiwan, karena saya sendiri. Akhirnya saya ngomong dari ke hati ke orang tua. Akhirnya orang tua saya mengikhlaskan saya balik ke Jakarta, lalu saya nyusul ke Taiwan. Sampai di Taiwan saya dijemput sama teman Abi karena Abi lagi pelayanan, lalu cerita-cerita lah, langsung ditanya hal anak lagi. Saya bilang memang lagi pergumulan. Dia bilang, ada dokter anak yang bagus di Taiwan. Dia bilang, besok saya antarin. Besoknya saya diantarin. Sampai di dokter kandungan diperiksa, saya terkejut. Ternyata puji Tuhan sudah 7 minggu saya hamil. Jadi saya nggak tahu udah hamil. Jadi memang harus pulang ke Bangka dulu baru hamil. Setelah saya ketahuan hamil, saya langsung mendampingi Pak Saifuddin Ibrahim, karena Pak Saifuddin pengen saya konsentrasi, karena benar-benar ini pengen kehamilan ini. 5 bulan itu di USG, dokter kandungan bilang laki-laki, jangan berharap perempuan. Dia bilang sudah kelihatan monasnya, nggak akan berubah, dia bilang kalau sudah laki-laki. Tapi saya tahu Pak Saifuddin itu agak lesu sedikit ya, karena dia pikir dapat laki lagi dia. Tapi saya kuat doa, bagi Tuhan tiada mustahil. Waktu usia kehamilan 8 bulan, saya harus menghadapi satu masalah. Pak Saifuddin Ibrahim ditangkap tanggal 5 Desember 2017 jam 9 malam. Ditangkapnya di rumah. Kebetulan saya yang buka pagernya dengan posisi lagi hamil, shock. Tapi saya sudah siap. Waktu sebelum menikah saya sudah bilang sama Pak Saifuddin Ibrahim, saya sudah siap melayani, karena perbedaan umur saya dengan Pak Saifuddin Ibrahim itu 27 tahun. Jadi kemarin saya baru ulang tahun yang ke-27. Jadi bedanya 27, sekarang umur 27. Jadi waktu ditangkap itu beratnya kenapa? Kenapa Tuhan nangkapnya pas posisi lagi hamil, masih posisi saya pengen disayang-sayang, maksudnya melahirkan tuh harus didampingi suami, tapi memang rencana Tuhan tuh sulit diselami. Saya memang sudah siap mendampingi beliau, sudah tahu resikonya, saya tahu resikonya bakal terjadi ini, tapi nggak tahu kapan. Tapi waktu Tuhan ya udah ditangkap.
dibawa digiring langsung malam itu. Besok paginya saya harus dampingin beliau untuk di BAP. Saya datang pagi, siangnya tiba-tiba datang seorang jenderal bintang 2 di ruang BAP. Saya disuruh keluar, istrinya saya nggak tahu. 1 jam kemudian saya datang lagi, langsung saya tanya ke Abi, apa maksud kedatangannya. Ternyata si jenderal ini nekan Abi, kalau Abi ngucap syahadat atau balik ke Islam, kasus ini tutup. Tawaran yang sangat menggiurkan, istri lagi hamil, siapa nggak tergiur pengen bebas. Tapi Pak Saifuddin Ibrahim, puji Tuhan, tetap kuat, tetap percaya dengan Yesus. Dia tetap mempertahankan. Jadi kasus ini berlanjut. Saya harus melahirkan sendiri. Ternyata lahirnya perempuan, sesuai dengan keinginan. Memang cita-citanya luar biasa. Memang harus suami di penjara, melahirkan sendiri. Ternyata berkat pun dapat perempuan. Dikasih nama Golda Meir Putri Ibrahim. Golda Meir ini nama Perdana Menteri Israel. Karena abang-abangnya sudah presiden Arab, jadi karena kami sudah Kristen, yang ini satu Yahudi. Jadi nanti adik melawan abang. Tapi menang adik karena perempuan. Jadi saya harus menghadapi sidang itu 14 kali sidang. Waktu sidang keberapa itu Abi dikasih kesempatan oleh hakim untuk bertanya kepada saksi ahli agama dari pihak lawan. Sama-sama dari Usluddin, juga saksi agama. Tapi yang buat saya lucu, waktu Pak Saifuddin Ibrahim bertanya pakai bahasa Arab, saksi ahli agamanya nggak jawab. Pakai bahasa Indonesia juga nggak jawab. Jadi saya bingung, ini sidang untuk apa didatangin saksi ahli agama kalau ditanya nggak bisa jawab. Jadi hakim pun nggak bisa maksa, kata hakim kami pun nggak bisa maksa. Akhirnya vonis 4 tahun, cukup tinggi untuk kasus Pak Saifuddin Ibrahim. Tapi Alkitab sudah kasih pedoman bahwa pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa. Artinya Tuhan mau kami ini bukan fokus ke masalah, tapi fokus ke Tuhan yang luar biasa. Saya percaya juga bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Buktinya Pak Saifuddin Ibrahim 2 bulan di Polda Metro Jaya baptis orang. Pindah lagi ke Lapas Pemuda, baptis orang. Ini mungkin Bapak Ibu dapat isu bahwa Pak Saifuddin mau dipindahin ke Nusa Kambangan. Memang sempat diancam seperti itu, karena Pak Saifuddin Ibrahim ketahuan baptis 2 orang di lapas, di kamar mandi. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim itu susah untuk dihentikan. Jadi saya aja sebagai istri itu kadang ngeri-ngeri sedap. Padahal saya sudah bilang waktu pindah lapas itu, Abi slow, jangan baptis orang. Tapi tetap dia baptis. Emang Abi itu nggak bisa kita hentikan. Memang gaya dia kalau nggak menginjil tuh kayak kata dia kayak orang sakit. Jadi dia memang jiwanya menginjil. Jadi ketahuan baptis, 2 orang diancam sama KPLP-nya itu kalau ketahuan lagi dipindahin ke Nusa Kambangan. Saya tahu itu hanya ancaman, saya bilang nggak mungkin lah, hanya 4 tahun dipindah ke Nusa Kambangan. Tapi akhirnya tetap pindah ke Lapas 1 Dewasa. Nggak jadi ke Nusa Kambangan, itu hanya ancam. Sekarang Pak Saifuddin sudah pindah ke Lapas 1 Dewasa. Kemarin saya baru bisa ngunjungin, sempat nggak boleh dikunjungin. Hari Kamis saya sudah ngunjungin Pak Saifuddin Ibrahim. Ya ngobrol-ngobrol ternyata dia sudah dapat 3 jiwa. Dia tetap pindah aja, tetap baptis orang. Makanya mungkin orang Muslim pengen Pak Saifuddin itu jerak, masukin penjara, pengen jerak. Pak Saifuddin nggak bisa dibikin penjara. Dia tetap aja beritain Injil. Makanya orang banyak menyalahkan gaya Pak Saifuddin Ibrahim. Dia bilang kurang berhikmat lah, ada yang bilang overacting lah. Tapi itulah Pak Saifuddin Ibrahim. Saya sebagai istri juga memang sudah wanti-wanti. Mungkin dengan dikasih anak perempuan ini agak slow bawaannya. Mungkin terlalu itu karena bawaan anak laki-laki. Mungkin Tuhan kasih sekarang anak perempuan mungkin agak slow sedikit. Makanya saya percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam keluarga kami. Makanya saya bisa nulis buku. Makanya ternyata semua Tuhan izinkan, semua ada maksud supaya bisa nulis buku kesaksian saya. Ini saya tulis
judulnya Hatiku Terpikat Mengikuti Yesus, Jiwaku Terpanggil Membela dan Mendampingi Pejuang Pengikut Kristus. Jadi buku ini bukan sembarangan, saya bikin, hasil dari doa. 4 tahun tuh waktu yang lama, saya harus single sendiri, membesarkan 1 anak dan punya 4 anak rohani. Saya harus menyekolahkan, suami di penjara, saya harus support suami pelayanan di dalam penjara. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau jadi beban untuk orang Kristen, saya bilang. Walaupun Pak Gilbert bilang, kalau perlu apa-apa ngomong gereja, tapi saya nggak mau nyusahin gereja. Jadi saya doa, Tuhan bilang suruh saya nulis. Nah, jadilah buku ini dalam seminggu. Wow. Saya nulis buku ini, jadinya hanya seminggu. Dieditor oleh Pastor John. Saya minta tolong untuk Pak John untuk bantu saya desain, editor semua. Makanya Tuhan izinkan ini semua ada maksud. Masalah yang Tuhan izinkan tuh buat kita untuk jadi taat. Karena ketaatan kita sekarang akan membawa berkat kemudian hari. Tapi kelihatan jalan pintas itu yang bakal buat kita sial. Makanya saya nggak menyesal menikah sama Pak Saifuddin Ibrahim. Orang tanya saya, menyesal nggak di usia muda harus menghadapi ini? Saya nggak ada menyesal sama sekali. Saya tahu Tuhan Yesus baik, saya tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Satu firman Tuhan yang menguatkan saya sampai hari ini, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi apapun masalah kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, masalah ini bukan buat kita jadi terpuruk, malahan mengangkat kita untuk level lebih tinggi. Amen. Itu yang saya percaya dari firman Tuhan ini. Kiranya buku ini untuk bisa menjadi berkat untuk ini, karena saya jemaat Glow, khusus untuk orang Glow 50.000. Kalau online saya jual 70.000. Karena khusus untuk Glow 50.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan duduk dulu. Kita sudah diberkati, Bapak Ibu. Kita tidak dengar seorang istri yang menceritakan dengan tangisan. Tapi kemarin sempat diwawancara ada wartawan asing ya. Kemudian disuruh ingat-ingat tentang suami supaya bisa nangis atau sedih. Ibu Sarayu bilang nggak bisa nangis, malah bisa ketawa. Artinya kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita doakan ya buat Ibu Sarayu. Haleluya. Kita arahkan tangan buat Ibu Sarayu. Bapak terima kasih, kami sudah mendengar kesaksian tentang keluarga yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Di mana dia ada, selalu ada pertobatan, selalu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan kami bersyukur kami boleh mengenal, menyaksikan langsung. Dan kami mau hari ini kami mendoakan, kami menopang. Karena seperti Paulus berkata, doakanlah hamba-hamba Tuhan. Dan kami mendoakan Ibu Sarayu bersama suami dan anak-anak. Tuhan yang memberkati keluarga ini. Karena kami melihat pemakaian Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Roh yang menyala-nyala, keberanian yang Tuhan beri, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan ada atas keluarga ini. Sehingga kami doa ya Bapa, Tuhan pagari, sehingga ya Bapa, hamba-Mu bersama keluarga, bersama istri dan anak-anak, Tuhan yang akan pakai. Sehingga lewat Bapak Saifuddin, banyak orang boleh mendapatkan keselamatan. Engkau jagai, Engkau pagari, sehingga hal-hal yang buruk tidak akan menimpa dia. Tetapi Tuhan yang akan memakai lewat mulutnya, lewat hidupnya bersama istri. Engkau yang akan membawa dia dimanapun dia berada. Yesus yang akan dimuliakan. Engkau memelihara walaupun mereka terpisah tempatnya. Tetapi Tuhan, biarlah sukacita sorgawi memenuhi kehidupan masing-masing hamba-hamba-Mu ini. Mereka tetap kuat, mereka tetap dalam sukacita Tuhan. Di saat mereka mungkin merasa sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang akan membangkitkan semangat dan menyatakan kuasa-Mu. Pemeliharaan Tuhan Engkau akan beri, karena kami percaya tidak pernah dibiarkan Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Engkau memberkati lewat buku yang sudah dituliskan.
banyak orang boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih atas doanya, kami bisa kuat ini, saya percaya karena banyak yang mendoakan kami semua. Terima kasih.